Gerakan masyarakat yang terjadi sejak tanggal 25 Agustus sejatinya merupakan gerakan moral mendesak DPR untuk membatalkan sederet kebijakan yang dianggap tidak pro rakyat. Namun situasi berubah cepat saat solidaritas pasca tewasnya Afan berubah menjadi sentimen negatif yang menyasar banyak hal. Eskalasi tidak hanya meningkat di lokasi-lokasi yang menjadi tempat aksi unjuk rasa berlangsung, namun hiruk pikuk juga begitu dirasakan di dunia maya. Beragam pendapat dan argumentasi berseliweran menyikapi situasi yang berkembang di tanah air, termasuk dugaan, ajakan hingga kalimat provokasi begitu mudah ditemukan di media sosial. Tak hanya kaum pekerja, mahasiswa, atau masyarakat umum yang terbawa suasana dan menjadi peserta aksi, namun juga anak-anak di bawah umur yang berstatus pelajar turut dalam aksi berujung kekerasan ini. Selama aksi berlangsung hingga 1 September kemarin, 629 anak diamankan Polda Metro Jaya dan 1.058 anak diamankan Polda Jawa Tengah. 20 anak masih dalam perawatan dan 1 orang pelajar meninggal dunia. Tak dipungkiri, media sosial menjadi fenomena penggerak aksi dan berpotensi munculnya tindak kekerasan. Lalu bagaimana pemerintah mampu mengambil pelajaran berharga di masa yang akan datang terkait penggunaan medsos dalam menyampaikan dan menyebarkan pendapat? Sejauh apa media sosial berperan dalam aksi sejak 25 Agustus hingga hari ini? Bagaimana upaya untuk mencegah anak terlibat dalam aksi unjuk rasa berakhir dengan kekerasan? Ya pemirsa, gerakan masyarakat yang dimulai sejak 25 Agustus sejatinya menjadi gerakan moral mendesak DPR ini untuk membatalkan sejumlah kebijakan yang dinilai tidak pro rakyat. Namun situasi berubah, eskalasi ini terjadi berikut juga dengan banyaknya informasi, argumen, pendapat, hingga ajakan maupun juga provokasi yang beredar di sosial media. Akhirnya tidak hanya pekerja, mahasiswa, masyarakat, tapi juga anak-anak di bawah umur yang berstatus pelajar ini ikut dalam aksi demonstrasi yang sayangnya berakhir pada kerusuhan. Lalu sejauh apa kemudian peran dari sosial media dalam aksi demonstrasi, pemirsa? Malam hari ini kita akan membahasnya bersama dengan sejumlah narasumber yang sudah bergabung di Apa Kabar Indonesia Malam. Ada Irjen Pol Purnawirawan, Pak Arianto Sutadi, Penasihat Ahli Kapolri. Selamat malam Pak Arianto, sehat ya Pak? Alhamdulillah, terima kasih malam hari ini sudah hadir. Dan juga bergabung bersama kita Wakil Ketua KPAI ada Mas Jesra Putra. Selamat malam Mas Jesra. Malam. Sehat ya Mas? Alhamdulillah sehat. Terima kasih sudah hadir juga malam hari ini. Dan tentunya dari Drone Emprit ada Mas Nova Mujahid. Selamat malam Mas Nova. Malam Ken. Sehat ya Mas? Sehat alhamdulillah. Oke, langsung kita ingin tahu bagaimana sih Mas trafiknya, arus lalu lintas di sosial media sejak 25 Agustus sampai mungkin hari ini yang berkaitan tentunya dengan aksi demonstrasi yang terjadi. Ya, kalau kita lihat percakapan tentang demonstrasi sampai saat ini masih ramai ya, masih tinggi terus tuh tiap hari. Setidaknya lebih dari 3.000-an tiap per hari itu ada percakapan tentang demonstrasi. Dan kalau kita buka data percakapan, mungkin ada beberapa event demonstrasi yang cukup penting. Di tanggal 25 salah satu yang sangat penting, 25, 28, lalu setelah itu tanggal 29 dan seterusnya. Kalau kita lihat paling tinggi percakapan itu memang terkait dengan insiden tertabraknya ojol. Oke, nah Mas ini kita juga punya data, mungkin bisa sambil dijelaskan Mas Nova mengenai grafik yang kita coba tampilkan untuk Anda pemirsa. Silakan Mas Nova. Paling tinggi percakapan itu memang masih tentang insiden tertabraknya ojol. Ada 153.000 lebih percakapan. Lalu yang kedua yang paling tinggi adalah tentang demo tanggal 25 Agustus. Itu ada lebih dari 97.000 percakapan. Nah, kalau terkait dengan kita bicara dengan anak-anak gitu ya. Lalu kalau ada datanya tanggal 28 itu hanya 30.000, lalu tentang tuntutan demonstran itu ada sekitar 45 ribuan. Kalau kita bicara tentang konteks anak-anak tadi, percakapan yang paling tinggi yang melibatkan atau mencoba melibatkan anak-anak dalam demonstrasi itu justru terjadi untuk aksi tanggal 25.
Dan kita bisa melihat datanya sudah dilakukan setidaknya dari tanggal 20. Ada ajakan untuk datang ke DPR Sejak tanggal 20 sejak ya, tanggal Mas? 20. Oke. Memang mencapai momentum kenaikannya cukup signifikan itu baru pada tanggal 22, 23, sekitar 2 atau 3 hari sebelum demonstrasi. Nah, kayak kalau gitu. dari data ini, Mas Nova, apa yang bisa kita baca dari ini? Kalau dari sini ini tentang tuntutan apa saja sih yang disampaikan oleh demonstran. Kita lihat memang tuntutannya kelihatan ada beberapa kelompok yang menyampaikan tuntutan. Ada tuntutan 17+8 ini disampaikan oleh kelompok tertentu. Ada tuntutan tentang buruh, ada tuntutan tentang AFAN dan sebagainya dan sebagainya. Nah, kalau kita kontekstualisasikan lagi dengan apa yang di mana sih peran anak-anak dalam tuntutan-tuntutan ini, itu akan kelihatan kalau banyak sekali perbincangan tentang yang dilakukan mendorong anak-anak berbicara, datang dan menyampaikan tuntutan itu terkait dengan bubarkan DPR. Itu yang pertama, di situ yang paling banyak. Karena ini terkait dengan aksi dan tuntutan pada tanggal 25. Dan 25 itu kan baru bubarkan DPR ya. Lalu yang kedua yang paling banyak juga adalah yang membicarakan tentang keadilan kepada AFAN. Kalau di sini bukan ajakan untuk hadir, tetapi pelajar, mahasiswa ya pelajar katakanlah kayak gitu kebanyakan menyampaikan pikirannya kepada kesedihannya ya, kesedihan juga sebagian frustasi gitu atas insiden tertabraknya AFAN itu. Jadi pada dua tuntutan inilah yang kami lihat pelajar cukup banyak bersuara, cukup vokal di dua tuntutan. Oke, baik. Sampai di situ dulu data yang coba dihadirkan oleh Mas Nova lewat drone emprit. Nah, Pak Arianto, ini kalau kita lihat dari laporan yang disampaikan Mas Nova tadi ini bahkan sejak tanggal 20 tadi ya Mas ya, ajakan itu sudah mulai ramai Pak Arianto. Nah, bukankah seharusnya polisi juga bisa mendeteksi mengenai hal ini ya Pak Arianto untuk bisa memitigasi? Polisi itu di mana-mana pasti selalu disalahkan ya. Karena apa? Karena polisi itu tugasnya terlalu kompleks. Nah, untuk ini sekarang ini untuk demo yang gede-gede itu jangan berakhir dengan banyak kejadian anarkis itu ya. Kita mestinya membedakan. Ini era untuk penyampaian pendapat ya dengan bebas. Untuk menangani itu polisi di doktrinnya itu dari sejak tahun 98 sudah dirubah. Dulu mengamankan tapi sekarang adalah melindungi para demonstrasi itu. Melakukan sampai selesai. Itu konsep yang disampaikan oleh para aparat jurid itu untuk mengamankan di lapangan. Mengamankan ya Pak? Mengamankan artinya dulu. bukan. Melindungi para demonstran itu supaya bisa melakukan kegiatannya sampai akhir. Itu konsepnya kayak gitu. Tetapi yang terjadi dalam itu ya dari era demokrasi itu. Setiap unjuk rasa yang masif itu pasti disusupi oleh perusuh. Makanya kita selama ini tidak pernah menduga mahasiswa saya nggak pernah begitu. Enggak, kita tidak sasarannya tapi sasarannya kepada yang berbuat anarkis itu. Makanya kemarin Pak Prabowo kan perintahnya kan jelas. Betul. Berdemolah dengan damai, gitu. Tetapi tindak anarkis yang keterlaluan itu kan, gitu kan. Nah, itu tidak tegas kan gitu. Nah, itu kan kemarin yang terjadi seperti itu. Tetapi sayangnya kita tuh dalam kasus kayak gini selalu dinarasikan penyampaian pendapat, tapi karena tindakan represif, akibatnya korbannya 10 sekarang itu dianggap itu yang dinarasikan nggak gitu. Itulah yang disasar dan itu memang didesain oleh para perusuh itu tadi untuk menimbulkan kayak gitu sehingga polisinya ditekan kan gitu. Nah kemarin kalau mengenai ojol itu tadi begitu saya lihat itu ada ojol, waduh itu musibah besar. Saya bilang ini segera konsinyasi semua, ini pasti seluruh Indonesia meledak malam ini. Pasti merespon. Karena apa? Di dalam demo itu ya, yang dibikin oleh perusuh yang didesain, pasti nanti akan diciptakan martir. Martir itu artinya trigger yang bisa menggerakkan semua orang banyak itu. Itu kebetulan kok ada orang meninggal kepleset itu lagi. Jadi kita waduh, saya udah menduga itu. Nah, dalam menghadapi seperti itu, polisi kan kemarin kan bertahan, nggak menangkis serangan orangnya, karena udah kita maklumi. Karena apa? Kalau kita itu menangkis waktu itu, terjadi martir yang lebih besar lagi. Itulah yang dikehendaki oleh perusuh itu tadi, Bu. Makanya kita tahu taktik itu ya. Tetapi akibat daripada kita bertahan gitu, jadi itu tadi ajakan-ajakan itu yang tadinya nggak ikut, jadi ikut-ikutan kan penjara itu memang risiko daripada ini. Intinya gini lah, dalam kondisi kayak gini nih,
polisi serba repot ya, tapi itu risiko daripada tugas polisi. Yang penting saya menyarankan pada masyarakat, marilah kita hati-hati. Jangan kita itu diadu oleh perusuh yang nggak kelihatan itu tadi. Jangan terprovokasi. Iya, gitu, saya diadu dengan para aktivis, para ahli-ahli yang menyatakan, menarasikan demo baik-baik tadi direpresi dengan aktif. Itulah yang kalau tanggapan saya kayak gitu. Terakhir saya ingin menyampaikan itu tadi, kalau hasutan itu tadi. Justru karena hasutan itulah dahsyat kepada anak-anak. Maka kita terpaksa dong melakukan represi pada yang menghasut. Tapi ini dikonter kan yang pelindung HAM itu. Itu kita diberangus. Orang menghasut kayak gitu kan mestinya kan nggak bisa di ini kan. Kan harus dibuktikan dulu. Apa terjadi di lapangan apa enggak yang dihasutkan. Padahal kita nangkapnya Bu dari orang yang ketangkap itu, kita tanya kenapa anak-anak itu, kenapa kamu berangkat demo? Ini Pak baca flyer ini. Ya kita cek. Cek ternyata ini banyak sekali melamparkan gitu. Barulah kita tangkap. Itu ceritanya gitu. Baik. Nah Mas Jasra, kalau dari KPAI sendiri datanya seperti apa sih Mas? Kalau kita lihat angkanya, jumlahnya tidak sedikit nampaknya anak-anak yang kemarin ikut dalam aksi demonstrasi. Mereka juga terprovokasi dengan konten-konten yang beredar di sosial media? Ya, pertama Mbak Ken tentu perlu disampaikan di Konvensi Hak Anak itu setiap anak berhak berekspresi, menyampaikan pendapat dalam situasi damai gitu ya. Dalam situasi damai? Damai, jadi ada garis tebalnya itu di dalam situasi damai. Di dalam Undang-Undang Pelindungan Anak juga sama gitu ya, bahwa setiap anak berhak menyampaikan pendapat dan itu adalah salah satu prinsip perlindungan anak yang sudah kita ratifikasi oleh negara tahun 90-an gitu. Itu ya. Nah, oleh sebab itu saya kira ini menjadi pedoman kita. Siapapun itu ya berhadapan dengan anak. Nah, lalu yang kedua, kita melihat memang ada tren sejak tahun 2014 ketika pemilu misalnya, itu ada sekitar 200 anak terlibat atau dilibatkan dalam demonstrasi gitu ya. Kemudian ketika pengesahan di 2019 ya, waktu itu Pilpres gitu ya, juga sama gitu ya. Ada sekitar 600 anak yang dilibatkan dan bahkan ada yang meninggal. Dilibatkan di Jakarta. Berarti ada kesengajaan memang di situ? Ya trennya seperti itu ya. Satu di Pontianak waktu itu. Nah di tahun ini yang demonstrasi kemarin gitu ya, itu sebanyak 2.500 anak yang dilibatkan. Nah ini kita ambil dari data-data kepolisian di beberapa polda ya terkait anak terlibat atau dilibatkan dalam demonstrasi. Nah kita melihat memang ada tren satu ajakan anak-anak ini memang melalui media sosial rata-rata. Ketika kita melakukan pengawasan baik itu di Jakarta, di beberapa daerah karena kita juga punya Komisi Pelindungan Anak Daerah gitu ya. Dan mereka memang datang diajak oleh seniornya, kemudian mendapatkan flyer tadi ya, mulai di tanggal 20 itu sudah kita baca juga gitu, harus berani, harus datang menyampaikan pendapat. Itu narasinya gitu. Seperti itu memang ya? narasi sangat kuat sekali gitu ya, untuk katakanlah anak-anak kita itu untuk datang gitu ya. Nah kemudian kita juga melihat ada juga mereka itu tren datang itu ada 3 orang, ada 11 orang, tapi nggak banyak-banyak gitu. Tapi sudah berkumpul saja dengan jumlah yang cukup banyak. Nah jadi kita melihat cukup kuat narasinya untuk katakanlah anak terlibat atau dilibatkan dalam situasi itu. Nah sehingga karena tadi ya situasi demonstrasi yang tidak damai, kemudian kita lihat situasi-situasi yang di mana anak mengalami situasi kekerasan, bahkan kita melihat anak-anak yang dipukul gitu ya, diborgol juga, kemudian dibuka bajunya gitu ya. Padahal di dalam sistem peradilan pidana anak kita tidak boleh begitu gitu ya. Merendahkan martabat anak gitu ya. Kemudian menganggap anak adalah kriminal gitu. Itu tidak bertentangan dengan Undang-Undang Pelindungan Anak gitu. Nah, saya kira ini tentu perlu kita edukasi termasuk juga aparat pengamanan gitu ya. Bahwa menghadapi anak-anak ya tidak sama dengan menghadapi orang-orang dewasa. Gitu. Kalau dari perjalanan itu kemudian pertanyaannya kenapa anak-anak ini bisa terlibat atau bahkan dilibatkan ya dalam aksi-aksi semacam ini begitu, dan bagaimana penanganan yang tepat ke depannya? Usai jeda pemirsa kami hadirkan jawabannya untuk Anda.